Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari perbandingan trigonometri. Tapi kali ini tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Apa itu sudut berelasi? Sudut berelasi adalah sudut yang berhubungan. Jadi nanti ada hubungan antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Oke, kita buat dulu sumbu koordinat kartesiusnya. Di mana di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, negatif X, kemudian sumbu Y. Di sini negatif Y. Nah, titik potong ini kita sebut O. Lalu sudutnya kita mulai dari sini 0 derajat. Berlawanan dengan arah jarum jam menuliskannya. Nah, di sini 90 derajat. Di sini 180 derajat. Kemudian yang di sini adalah 270 derajat hingga kembali ke sini dia 360 derajat. Artinya satu lingkaran penuh itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Oke. Nah, kuadran pertama ini ada namanya kuadran, yaitu sumbu koordinat kartesius dibagi menjadi 4 daerah, 4 bagian, di mana bagian yang di sini disebut kuadran yang pertama. Kemudian di sini kuadran kedua, di sini kuadran ketiga, dan yang di sini adalah kuadran keempat. Kuadran pertama ini besaran sudutnya adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Itu berada di kuadran pertama. Jadi dari sini besar sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian di kuadran kedua adalah dari 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran ketiga itu besar sudutnya adalah dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, yang di sini dari 270 derajat sampai 360 derajat. Ini kuadran 4. Nah, sekarang misalkan ada titik P, E, Y. Ya, titik ini kemudian kita hubungkan ke O sebagai seperti ini. Nah, ini kalau kita tarik ke sini ya, ke sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian ini diberi nama A, yang ini diberi nama titik B. Kemudian dari O ke A itu adalah sumbu panjangnya adalah X. Dari A ke P atau dari B ke O itu adalah panjangnya Y. Kemudian di sini ada sudut alfa, ya. Di sini ada sudut beta. Nah, sedangkan yang dari O ke P ini disebut R, dimana kalau ini dia kita tarik, ini kan siku-siku ya, tegak lurus, berarti di depan siku-siku adalah sisi miring, yaitu R. Kemudian sekarang sudut AOP ini adalah besar sudut alfa. Kalau kita mengingat pelajaran yang kemarin, perbandingan dalam segitiga siku-siku, yaitu sinus alfa. Sin alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Demi ya, depan bagi miring. Berarti di sini sin alfa adalah Y, depannya kan Y, miringnya R, berarti Y dibagi dengan R. Sedangkan cos alfa itu adalah dekat, samping ya, samping dibagi dengan miring, berarti sami. Nah, berarti cos alfa adalah X dibagi dengan R. Sedangkan tangen dari alfa adalah depan bagi samping, berarti Y dibagi dengan X. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan beta lagi. Di depan beta, di depan sudut beta itu adalah sisinya X. Sedangkan yang di sampingnya adalah Y. Berarti sinus beta adalah
Ya, dari sudut AVO ini berarti sinusnya, sinus beta adalah X dibagi dengan R. Kemudian cosnya, cos kan samping bagi miring, berarti Y dibagi dengan R untuk kosinus beta. Nah, untuk tangen dari beta adalah depan dibagi samping, berarti X dibagi dengan Y. Oke, nah sekarang kita perhatikan sudut BOP yang ini ya, sudut BOP ini dengan sudut APO ini adalah sama. Jadi beta itu sama dengan sudut yang di sini. Nah, sudut yang di sini, sudut BOP itu sama dengan sudut beta. Oke. Nah, sekarang ini sudut beta, dan sekarang dari 0, dari ini ya, 0 derajat ke B ini, ke titik ini, ke garis ini adalah, ini kan siku-siku ya, berarti ini besarnya adalah 90 derajat. Untuk sudut di sini berarti 90 derajat dikurangi alfa dapat ini ya. Oke. Sekarang ini besar sudut semua yang ini sudut dari ini adalah besarnya 90 derajat. Nah, di sini adalah alfa. Berarti sudut yang ini sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Yang ini adalah sama dengan beta. Kalau begitu, beta sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Ya. Berarti beta sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Ini ya, 90 derajat dikurangi alfa sama dengan ini. Sedangkan ini sama dengan ini, berarti beta sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Nah, sekarang kita lihat beta dan alfa ini, sinus B alfa dan cos alfa dan sinus alfa ya. Sekarang kita perhatikan mana yang sama di sini ya. Sin alfa itu Y dibagi R. Di sini sinus beta adalah X dibagi R. Kalau cos alfa, X dibagi dengan R. Ini sama nggak? Cos alfa dengan sinus beta sama nggak? Sama ya, sama-sama X dibagi dengan R. Kalau begitu, beta ini kan tadi ini. Ya, berarti sekarang kita ganti B-nya dengan 90 derajat dikurang alfa. Berarti sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Ini cos alfanya X dibagi R. Sin ini kan beta ya, nih punya beta ini. Sin beta adalah Y X per R, berarti sama. Maka sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, selain itu ada lagi nggak yang sama? Nah, sekarang kita perhatikan sin alfa, Y dibagi R. Di sini Y dibagi R adalah cos beta, berarti ini sama ya. Kalau begitu, ini cos betanya ganti dengan 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Ya, sama dengan sin alfa. Ada lagi yang sama? Nah, sekarang tangen alfa dan tangen beta itu apa hubungannya? Di sini Y per X, yang ini X per Y, berarti kebalikannya ya. Berarti tangen B-nya ganti dengan B ini 90 derajat dikurang alfa, tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan ini dibalik dia adalah kotangan. Ini kan kebalikannya kotangan. Kalau dibalikan nilainya sama dengan yang ini. Nah, jadinya tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangan alfa. Oke. Nah, di sini yang ini kan berada di kuadran pertama. Ya, di kuadran pertama. Kalau begitu kita perhatikan semuanya nilainya bernilai positif. Jadi di kuadran pertama, sinus, kosinus dan tangennya semuanya bernilai positif. Ini untuk di kuadran pertama. Nah, kalian bisa mencoba di kuadran kedua, 3 dan 4 dengan cara seperti ini. Letakkan titik di sini, kemudian kaitkan hubungannya dengan cara seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi di kuadran pertama sinusnya adalah positif.
Kosinusnya juga positif, tangennya juga positif. Artinya di kuadran pertama ini semuanya bernilai positif. Oke, nah di kuadran kedua itu yang bernilai positif hanya sinus. Jadi kosinus dan tangen nilainya negatif. Hanya sinus yang positif yang ada di kuadran 2. Jadi kosinus dan tangennya adalah negatif untuk yang di kuadran 2. Nah, untuk yang di kuadran 3 itu yang positif hanya tangen. Kalau tangen yang positif berarti sinus dan kosinus itu adalah nilainya negatif. Sedangkan di kuadran keempat yang positif hanya kosinus. Kalau begitu yang negatif adalah sinus dan tangennya. Nah, untuk mempermudah mengingatnya, kalian gunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Maksudnya begini, semua adalah kata yang pertama, artinya di kuadran pertama semuanya positif. Sedangkan kata kedua, artinya berada di kuadran kedua, hanya sin yang positif nih, sin. Nah, sedangkan kata ketiga itu untuk kuadran ketiga, yaitu hanya tangen yang positif. Nah, untuk kata yang keempat ini berada di kuadran keempat, hanya kos yang positif. Jadi untuk mempermudah mengingat, kalian cukup dengan satu kalimat, semua sindikat tangannya kosong. Oke. Nah, untuk menentukan nilai di kuadran 2, 3, dan 4, dan 1 kita gunakan 180 derajat atau 360 derajat. Ini kita sepakati tetap ya. Nanti saya kasih tahu apa maksudnya tetap. Jadi kalau kita menggunakan 180 derajat atau 360 derajat maka dia tetap. Kemudian kalau kita menggunakan 90 derajat atau 270 derajat dia berubah. Maksud yang berubah di sini adalah apabila dia sinus maka menjadi cos. Begitu juga kebalikannya. Kalau dia cos maka dia berubah menjadi sin. Tangen akan berubah menjadi kotangen. Sekan menjadi kosekan. Begitu juga kebalikannya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Tentukan nilai trigonometri berikut. Pertanyaannya adalah A sin 210 derajat. Sekarang kita lihat 210 ini berada di kuadran mana? 210. Kalau di sini dari 0 sampai 90. Kalau ini 90 sampai 180. Kalau di sini 180 sampai 270 berarti 210 ada di kuadran ketiga. Oke, di kuadran ketiga yang positif hanya tangen. Berarti sin ini negatif. Oke, sinus negatif. Sekarang sinusnya negatif. Nih saya sudah tuliskan negatif. Oke, sekarang 210 ini boleh kita gunakan yang ke 180 derajat. Ya kan ada di sini ya, antara 180 dan 270. Boleh kita menggunakan yang 180 derajat. Berarti 180 derajat ditambah berapa supaya nilainya 210? Tentu ditambah dengan 30. Oke, sudah ditambah dengan 30 ini. Nah, sekarang negatifnya sudah. Sekarang kita lihat yang 30 ini. Maka ini sama dengan negatif sin 30. Kenapa sin 30? Sebentar, ini kita menggunakan 180 derajat. Berarti sinnya tidak berubah, dia tetap. Kalau 180 derajat atau 360 derajat, dia tetap. Nah, di sini yang dimaksud tetap, sinnya ini tetap tidak berubah menjadi cos karena kita menggunakan yang 180 derajat. Oke. Nah, ini tadi ditambah berapa supaya 210 berarti tambah 30. Nah, sekarang kita lihat negatif ini karena dia berada di kuadran 3. Negatif sin 30 berarti negatif sin 30. Ini yang kita lihat. Yang ini sudah nggak usah dilihat lagi, sekarang yang ini. Nah, sekarang sin 30 itu adalah setengah, berarti negatif setengah. Maka sin
dari 210 derajat itu adalah negatif 1/2 tanpa menggunakan kalkulator dan tanpa menggunakan tabel trigonometri, hanya dengan menggunakan sudut istimewa dan sudut 180 ini. Nah, ini yang namanya relasi. Oke, sekarang boleh nggak kita menggunakan yang 270 derajat? Boleh. Sekarang kita lihat sin 210 derajat. Nah, sekarang sinnya di sini tadi negatif ya, tetap negatif. Sekarang kita mau menggunakan yang 270. Ini 270 diapakan supaya nilainya 210? Berarti dikurang 60. Jadinya 210. Karena kita menggunakan 270 derajat, berarti dia berubah. Asalnya sin menjadi cos. Cos siapa? Cos 60. 60-nya ini yang kita tulis 60. Kalau tanda negatifnya ini adalah karena dia berada di kuadran 3. Ya, kuadran 3 dia sinusnya adalah negatif, yang positif hanya tangen. Oke, jadi sin yang ini berubah jadi cos karena 270 derajat ini. Makanya ini yang kita sepakati tadi. Kalau dia 180 atau 360 derajat dia tetap. Yang 90 derajat atau 270 derajat dia berubah. Ini. Oke, sekarang cos 60 derajat berapa? Dia adalah setengah, berarti negatif setengah. Sama nggak hasilnya? Hasilnya sama. Jadi mau pakai yang ini, dekatnya di antara mana dia silahkan. Tapi diingat 180 kalau menggunakan 180 derajat atau 360 derajat dia tetap. Dia akan berubah perbandingannya kalau menggunakan 90 derajat atau 270 derajat. Berubah dia. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Sin 135 derajat berada di kuadran mana? Di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu sinusnya positif apa negatif? Positif, ya, positif. Nah, sekarang dia berada di antara 90 derajat dan 180. Kita gunakan yang 180. Berarti 180 dikurangi berapa supaya menjadi 135? Berarti dikurangi 45 derajat. Nah, karena dia 180 derajat tadi, maka dia tidak berubah, tetap sin. Nah, sekarang kita lihat ininya 45, berarti sin 45. Sin 45 berapa sudut istimewa ini? Yaitu setengah akar 2. Nah, ya. Oke, contoh lagi tangen 315 derajat. Nah, sekarang tangen 315 ini berada di kuadran 4, ya. Di kuadran 4 yang nilainya positif hanya cos. Berarti tangannya ini bernilai negatif. Nah, sekarang ini di antara 360 dan 270 derajat. Kita mau menggunakan yang 360 boleh. 360 dijadikan 315 berarti dikurangi 45. Nah, sekarang karena dia 360 ini berubah apa enggak tadi? 360 tetap tidak berubah, berarti negatif tangen 45. Nah, berarti negatif tangen 45 ini yang dilihat sekarang. Lalu ke sini 45. Nah, tangen dari 45 adalah 1, berarti negatif 1. Oke, sekarang yang cos 120 derajat boleh. Nah, sekarang ini berada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu yang positif hanya sinus, berarti ini negatif, ya, negatif. Nah, sekarang ini boleh kita menggunakan yang 90 boleh, yang 180 juga boleh. Sekarang kita gunakan yang 90 derajat. 90 derajat ditambah berapa supaya sampai ke sini? Berarti ditambah 30 derajat. Nah, sekarang karena dia 90 derajat yang kita gunakan, berarti cos ini berubah menjadi sin. Negatifnya tetap, cos menjadi sin. Lalu yang lihat ini 90, lihat yang 30 ini 30 derajat, ini 30 derajat. Lalu sin dari 30 derajat adalah setengah, berarti negatif setengah. Oke, sebenarnya ada cara yang mudah dan cepat untuk menentukan nilai sudut-sudut yang relasi.
Caranya kita sepakati dulu, kalau dia genap maka tetap. Kalau ganjil dia berubah. Maksudnya ganjil berubah yang seperti tadi, sinus menjadi kosinus, tangen menjadi ke tangan, dan sebaliknya. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan nilai trigonometri berikut. Tangen 210. Dia berada di kuadran mana? Tangen 210 berada di kuadran ketiga. Oke, ketiga yang positif negatif itu siapa? Di kuadran 3 itu yang positif tangan. Berarti ini nilainya positif. Sekarang kita lihat bilangan pertamanya ini 210 ini. Ini ganjil apa genap? Kalau dia ini 2 genap, maka dia tetap apa? Tetap tangan. Ya, tetap tangan. Oke, tetap tangan. Nah, sekarang 2 ditambah 1 adalah 3, berarti 30 derajat. Tangan dari 30 derajat adalah akar 3. Udah. Oke, kita coba yang berikutnya. Cos 135 derajat. Ada di sudut mana? Ada di kuadran mana? Maaf, ada di kuadran mana? Kuadran yang kedua. Kedua itu yang bernilai positif hanya sinus. Berarti cosnya adalah negatif. Oke, negatif ya. Sekarang kita lihat bilangan pertamanya adalah ganjil 1. Ganjil berarti dia berubah. Nah, sekarang kalau cos berarti menjadi sin. Oke, sekarang menjadi sin. Berarti karena dia tadi di 2 negatif ya, cosnya negatif. Kemudian karena dia 1 ganjil berubah jadi sin. 1 ditambah 3 adalah 4, berarti 45 derajat. Berapa sin dari 45 derajat? Adalah setengah akar 2, berarti negatif setengah akar 2. Oke, boleh soal lagi? Boleh. Sekarang sekan dari 300 derajat. Berada di kuadran mana? Kuadran keempat. Nah, sekarang bilangannya ganjil apa genap ini? Ini adalah ganjil, berarti berubah. Kalau sekan menjadi kosekan, berarti berubah menjadi kosekan. Sekarang 3 tambah 0 adalah 30, berarti kosekan 30 derajat. Berapa kosekan 30 derajat? Itu adalah sin 30, yaitu 1 dibagi setengah. Sin 30 kan setengah, berarti 1 dibagi setengah adalah 2. Selesai. Terserah kalian mana menurut kalian yang paling mudah mengerjakan ini. Tapi pahami dulu yang pertama tadi, yang menemukan bahwa di sini positif, negatif, di kuadran mana positif, kuadran mana negatifnya. Oke, selamat mencoba. Semoga kita sukses semua ya. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.